Pemirsa, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank BNI. Kita telah terhubung dengan Treasury Research Analyst BNI, Pugu Andik. Selamat pagi, Mas Pugu. Ya, selamat pagi Mbak Julita. Ya, sepanjang pekan lalu rupiah kita terkoreksi. Bagaimana dengan pagi ini? Ya, kalau kita lihat memang rupiah pagi ini dibuka cenderung sedikit mengalami penguatan ya, karena memang dari sisi dalam negeri corona juga cukup bagus gitu ya, apalagi Sabtu kemarin juga sempat turun di bawah 5.000 kasus per harinya, dan memang kasus sembuh sudah naik cukup signifikan ya, sekarang 89,7% gitu ya, dan ini cukup bagus sekali dibandingkan dengan negara-negara lain yang memang sedang mengalami third wave. Bahkan India kemarin sempat naik hampir 90.000 gitu ya kasus gitu ya. Ini memang akan membuat rupiah mungkin ada potensi sedikit mengalami penguatan hari ini, dan tadi memang dibuka di level sekitar 14.510-an ya, dan ini memang ada potensi sedikit mengalami penguatan. Koreksinya kira-kira potensi koreksinya akan semasif pekan lalu atau seperti apa? Ya, mungkin kan ini sekarang kalau pekan ini kita lihat memang rupiah ada potensi untuk mengalami penguatan gitu ya, namun tidak akan terlalu masif gitu ya, apalagi di awal pekan ini kita lihat China, Hong Kong dan juga Australia masih libur gitu ya. Mungkin kalau kita bicara rentang akan berada di level sekitar 14.480 hingga 14.570-an gitu ya, dan ini memang untuk sepanjang pekan mungkin potensi rupiah mungkin akan senu sideways ya, kecuali hari Rabu kita lihat akan ada rilis data cadangan devisa gitu ya dari dalam negeri, dan ini nantinya bagaimana rilis tersebut ini yang akan mengaruhi pergerakan rupiah lebih lanjut seperti itu. Nah, prediksi Anda untuk cadangan devisa kita seperti apa? Ya, kalau kita lihat memang sebenarnya agak cukup pesimis ya, karena memang sepanjang bulan Maret gitu ya, kalau kita lihat dari pasar obligasi sedikit ada capital outflow gitu ya cenderungnya, meskipun dari pasar saham sebenarnya masih naik turun gitu ya, inflow gitu ya, dan mungkin ini yang akan sedikit menurunkan cadangan devisa karena memang adanya aliran modal asing yang keluar gitu. Nah, berdasarkan laporan dari Bursa Efek sendiri kan untuk dana asing keluar. Apakah ini beralih ke pasar uang atau seperti apa, Mas Pugu? Ya, memang kalau kita lihat pasar obligasi juga cenderung mengalami tekanan juga gitu ya. Mungkin ini memang benar-benar modal asingnya keluar gitu ya dari Indonesia, dan ini yang mungkin tadi saya sebutkan juga menyebabkan adanya potensi penurunan cadangan devisa dirilis Rabu nanti. Baik, dari Amerika sendiri ada beberapa stimulus yang akan dikeluarkan. Contohnya adalah dari dana infrastruktur. Nah, apa ini mendorong dolar Amerika Serikat kemudian juga akan menekan rupiah pada pekan ini? Ya, mungkin kalau kita bicara stimulus dari Joe Biden gitu ya di bidang infrastruktur, sebenarnya ada justru sebagian besar pasar ini skeptis karena memang dana tersebut akan didanai gitu ya, atau rencana stimulus tersebut akan didanai dari kenaikan pajak dari korporasi. Nah, ini kemungkinan besar akan mendapat tentangan dari Kongres, dan ini memang sebagian pasar pesimis bahwa hal ini akan terjadi gitu ya, apalagi sekarang target Amerika adalah menurunkan pengangguran. Dengan adanya pajak yang dinaikkan, kemungkinan besar terciptanya lapangan kerja juga akan menurun. Nah, ini sebenarnya yang masih menjadi tanda tanya di pasar gitu ya. Makanya kalau kita bicara rilis rencana tersebut gitu ya, di Kamis justru yield US Treasury mengalami penurunan karena pasar cenderung pesimis gitu ya. Namun di hari Jumat ini justru mengalami kenaikan lagi karena memang data non-farm payroll AS ternyata naik dengan cukup signifikan seperti itu. Baik, kalau sedikit kita gambarkan bagaimana pergerakan rupiah pada pekan ini, di awal pekan ini kemungkinan besar potensinya akan menguat, kemudian di hari Rabu cadangan devisa mungkin diprediksi sedikit turun begitu kan, atau tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Nah, potensi koreksinya juga ada begitu. Untuk rekomendasi Anda bagi para investor pada awal pekan ini seperti apa, Mas Pugu? Ya, mungkin investor akan cenderung bermain aman gitu ya. Mungkin salah satunya obligasi pemerintah masih bisa menjadi opsi gitu. Apalagi yield US Treasury juga sudah mengalami penurunan gitu ya pekan lalu. Kita bicara hari Kamis penurunannya cukup signifikan gitu ya. Dan mungkin ada potensi rupiah menguat di awal pekan, namun kita harus wait and see gitu ya, ada data cadangan devisa. Mungkin itu sih, Mbak. Baik, lebih ke obligasi ya, Mas Pugu. Baik, terima kasih untuk informasi dan rekomendasinya, Mas Pugu. Pemirsa, Treasury Research Analyst BNI Pugu Andik.